Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk saudaraku yang beragama lain, saya ucapkan selamat malam dan selamat sejahtera. Saudaraku, adik-adikku yang saya hormati, pada kesempatan ini, di tempat ini, kita akan mengadakan di sini akan halal bihalal, sekaligus kita rangkai dengan suatu keesaan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah melakukan puasa Ramadan. Kita sudah bisa mensucikan diri kita. Kita telah bisa membuka tabir tirai selubung hati kita dengan berpuasa Ramadan. Dan pada kesempatan ini, di bulan Syawal ini, kita itu semoga menjadi umat, menjadi insan yang suci jasmani dan rohani. Sekarang setelah kita di hari puasa selama 1 bulan, kita itu disunahkan untuk mengadakan halal bihalal. Kelihatannya halal bihalal itu dari bahasa Arab, tapi sebenarnya halal bihalal itu dari bahasa Indonesia, yang artinya apa? Hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mengapa? Karena setelah kita melakukan suatu puasa Ramadan, semua kekusutan, semua kekeruan atau kesalahan yang selama ini kita lakukan dapat dihalalkan kembali. Jadi semua kesalahan itu dilebur, hilang dan kembali pada kesucian dan fitrahnya. Itu makna halal bihalal. Kita kembali kepada kesucian. Tapi yang utama adalah kesucian hati. Oleh karena itu, ada doa dalam halal bihalal, yaitu Robbana taqabbal minna sholatana wa du'ana innaka antas syamiul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Artinya apa? Artinya doa itu adalah, ya Allah, ya Tuhan, terimalah sholat kami. Sungguh Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sungguh Engkau maha penerima tobat serta maha penyayang. Kita tuh bersyukur setelah kita itu pada tahap pertama, yaitu tahap bulan yang penuh rahmat. Terus 10 hari kedua itu adalah tahap pengampunan oleh Allah, bahwa dosa-dosa kamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 hari yang ketiga itu insya Allah kalau puasamu benar itu kita terlepas dari api neraka. Kita bulan puasa itu introspeksi, lah wis diresiki. Kalau bisa ya jangan dikotori lagi. Biasanya membersihkan diri itu lebih mudah daripada mempertahankan kebersihan itu. Ya atau tidak? Kalau membersihkan diri mudah karena kita puasa. Puasa jasmani dan rohani. Puasa hawa 9. Tidak hanya puasa lapar, menahan lapar dan dahaga, semua organ tubuh kita berpuasa. Insya Allah itu jiwa kita menjadi bersih. Tapi mempertahankan ini kebersihan hati selama 1 tahun, itulah yang sangat sulit.
Kenapa langkah untuk mempertahankan kebersihan hati itu sebenarnya telah diisyaratkan pada saat berpuasa. Dalam berpuasa ada sholat tarawih. Maksudnya apa? Kamu sebagai umat Islam ya harus rajin melakukan sholat sunnah. Kalau tidak di bulan Ramadan, sunnah-sunnah yang lain, 2 rakaat sebelum sholat wajib, sholat tahajud dan sebagainya itu. Kalau kita di bulan puasa itu menahan lapar dan dahaga, kita itu juga harus punya apa? Cinta kasih. Lah ngerti wong ora duwe, jangan semena-mena. Kalau bisa kita itu saling berbagi. Ya. Contohnya seperti itu. Melakukan seperti itulah yang sulit selama 1 tahun. Iya, kalau kita itu bertemu lagi dengan puasa tahun depan, kalau tidak ya puasa itu menahan hawa nafsu, ya itulah harus kita lakukan. Setelah puasa juga kita itu harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Sing maneh lak poso ora wani nesu, bar poso yo aja nesuan. Ya, itu mempertahankan. Karena apa? Kalau kamu itu tidak bisa mempertahankan, ibarat kertas yang putih itu telah dicoretan banyak lagi. Ya tidak? Ya. Oleh karena itu kita mempertahankan kesucian jiwa itu lebih berat daripada kita itu mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat. Hanya 1 bulan. Tapi kita itu bisa atau tidak mempertahankan selama 1 tahun. Ya, kita harus cinta kasih kepada sesama. Cinta kasih, welas kasih, dan semua agama mengajarkan cinta kasih itu. Oleh karena itu di bulan Syawal ini kita itu diharapkan harus menyambung, menjalin silaturahim. Banyak badan salaman, saling memaafkan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selain minta maaf, kita itu juga harus selain menjalin silaturahim. Sesuai dengan bait kita itu apa? Persaudaraan. Jadi kita harus menjunjung persaudaraan, jangan membeda-bedakan. Kita sebagai warga ESA, sebagai siswa PSHT, jangan mau kamu diadu domba. Karena roh PSHT itu bukan pada pencak silatnya, roh PSHT itu pada persaudaraan. Di agama itu dijelaskan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, ya, itu tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Jelas hadis itu ada. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Padahal organisasi kita namanya Persaudaraan Setia Hati Terlatih, persaudaraan paling atas. Kalau ada saudara kita yang berani memutus tali persaudaraan, itu sangat berbahaya. Di hadis itu misalkan dia tidak akan masuk surga. Oleh karena itu kamu jangan mau kalau didoktrin atau disuruh gen ora so paham itu bukan saudara kita. Jangan mau ya. Kalau mau kamu akan menyesal karena kamu di dalam agama pun dijelaskan barang siapa memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Karena persaudaraan di PSHT itu berasal dari kata sa plus udara. Sa itu satu, udara.
selama itu dulu menghirup udara, itu adalah saudara kita. Persaudaraan di PSHT itu tidak terbatas pada organisasi, tidak terbatas pada suku, tidak terbatas pada agama, apalagi terbatas pada ketua umum. Semuanya kita itu menganggap saudara selama masih menghirup saudara. Bahkan tidak hanya kepada manusia saja. Persaudaraan itu kepada semua makhluk ciptaan Allah. Itu kamu harus hati-hati. Kalau pada saat ini ada oknum, ya, oknum yang memecah belah PSHT dengan berani memutus tali persaudaraan, satu, telah melanggar PACO, dan yang kedua, bertentangan dengan agama sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dan hadis itu pun masih diperkuat lagi oleh firman Allah yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 23 dan 23. 22 dan 23. Yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan bertaubat, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan, maka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ada kan? Oleh karena itu ajaran PSHT itu walaupun bukan ajaran agama, ajaran PSHT tidak bertentangan dengan agama. Roh PSHT adalah persaudaraan, bukan sekedar pencak silat. Apalagi sekarang itu mau diubah ajaran PSHT persaudaraan itu maknanya hanya sebatas ketua umum. Kamu jangan mau. Karena apa? Kita ingat, memang ini semua sudah kodrat alam. Bahkan Kang Mas Imam Kusupangat yang disebut juga dengan Pendito Si Kuning, ya, Pendito Si Kuning itu Mas Imam, Raden Mas Imam Kusupangat berwasiat, berpesan, Dek, suatu saat, ya, suatu saat PSHT akan hancur, dan yang menghancurkan adalah orang PSHT itu sendiri. Itu pesannya. Terjadi atau tidak? Saat ini terjadi. Dan pesan yang kedua ini yang perlu kamu tahu, Dek, jika suatu saat terjadi goro-goro atau huru-hara di tubuh PSHT, maka berpegang teguhlah pada ajaran. Ajaran yang bagaimana? Ajaran yang berbudi luhur, ajaran yang menjunjung tinggi persaudaraan, ajaran yang cinta kasih, ajaran yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu kamu itu sudah sekarang menyandang sabuk putih. Sesuaikan sabukmu dengan hati nuranimu. Marilah mulai saat ini kita belajar putih seperti sabuk yang kamu sandang. Ya, putih itu sudah mengatakan kamu itu sudah mulai sabuk hitam polos, ya, terus jambon, terus hijau keras lambangnya, ya. Sekarang putih, kamu itu harus suci. Dalam agama Islam harus mulai apa? Hablum minallah. Karena kamu sabuk putih itu sedikit banyak telah mulai mengenal siapa diri kamu yang sebenarnya. Karena barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Gitu.
Oleh karena itu, saudaraku, terus terang saja, tolong terutama kepada adik-adikku yang sudah sabuk putih mulai saat ini, marilah kita itu banyak berserah diri kepada Tuhan. Ya, banyak berserah diri kepada Tuhan. Nanti karena kamu sudah sabuk putih, nanti kamu sudah saya kenalkan dengan bagaimana pernapasan itu. Ya, pernapasan itu nanti akan saya berikan. Ya, setelah pernapasan nanti kamu mengenal meditasi, ada tafakur dan tawasul. Tafakur, tawasul itu pengamalan dari makna persaudaraan. Ya, itu yang tawasul. Kalau tafakur, yaitu mengenal bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Meditasi, kita itu mengenal diri sendiri, bahwa di dalam hati kita itu ada Allah menyelinap di setiap lubuk hati sanubari qalbu baitul Allah. Oleh karena itu nafas kita itu dan kita isi dengan lafaz Allah. Untuk mensucikan hati yang mau misuh-misuh, jancuk dan sebagainya, tolong ganti Allah atau Tuhan dan sebagainya. Ya, itu. Kalau putih jangan sampai, kalau bisa belajar kita itu menahan berkata yang tidak baik, terus kita itu berbuat yang kurang baik. Dekatkanlah diri kamu kepada Tuhanmu, dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Tapi jangan lupa, ya, kamu tetap patuh kepada kedua orang tuamu. Karena kedua orang tuamu itu terutama ibu, ya, itulah yang melahirkanmu, dan ibulah yang mendidikmu, menyusuimu sampai kamu bisa besar. Ya tidak, jangan sampai jadi anak yang durhaka. Kalau dulu pernah berani kepada orang tua, setelah saat kamu ikut PSHT, kamu harus patuh kepada kedua orang tua. Ya, harapan saya patuh kepada kedua orang tua kaya ngopo ya. Wong tua orane arep nyelakake anake. Ya tidak. Kowe digremengi berarti kowe melakukan suatu kesalahan. Walaupun menurut kamu itu benar, pasti itu ada kesalahan. Oleh karena itulah, ya, kita kalau diberitahu orang tua, diperintah orang tua, kamu harus menurut. Tapi kalau perintahnya tidak baik, ya kamu saring, ya, seperti ya, pasal 1. Jadi tidak. Kita menerima masukan, tetapi semua masukan itu saran kritik itu harus kita saring dengan ini. Yang baik kita gunakan, yang jelek kita tolak. Tapi mudah-mudahan tidak ada orang tua yang jelek. Ya. Itu. Jadi manfaatnya dari adik-adikku, terutama yang bersabuk putih, tolong jaga kebersihan jiwa. Ya, jaga kebersihan jiwa, menjaga itu lebih sulit. Caranya jadi seperti mana kita itu berbuat baik. Insya Allah nanti memudahkan kamu pada saat kamu mempelajari bela diri rohani. Karena setelah kamu jadi warga, kamu nanti sesuai dengan kehendak kamu pengen mempelajari bela diri rohani. Tapi syaratnya kamu harus bisa memegang kuncinya. Berarti telah disahkan. Lah urung disahke, urung untuk mempelajari keilmuan yang bersifat kerohanian. Ya, itu aturan. Tidak boleh dilanggar. Tapi sekarang kita berlatih, nanti akan dilatih tentang pernapasan tidur. Masalah pernapasan tidak perlu kita itu memberi nama yang sangar-sangar. Nanti kamu akan saya latih pernapasan rogoh sukmo, keduren. Ya, pernapasan tidur saja. Suatu saat
pada saat nanti akan diberitahu pernapasannya duduk, tidak perlu kita beritahukan. Nanti saya lanjutkan pada pernapasan semedi. Semedi, benyek, ya tidak. Pernapasan tidur, duduk. Suatu saat nanti kamu akan tahu tentang pernapasan berdiri, ya. Ada, tapi untuk warga terap 1 pernapasannya tidur dan duduk itu namanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kamu sering melakukan menjadi luar biasa. Daripada namanya luar biasa tidak pernah melakukan, akhirnya menjadi apa? Tidak luar biasa, ya tidak, jadi kecewa, kamu tidak dapat apa-apa. Jadi demikianlah saudaraku, adik-adikku. Jadi halal bihalal itu tidak hanya sekedar kita itu bersalaman, saling memaafkan, itu tidak, tapi kita itu di halal bihalal ini harus tahu makna yang sebenarnya. Selain kita maafkan, berarti kita itu harus mengetahui bahwa pada saat halal bihalal ini kita harus tahu bahwa semua kesalahan, semua kekisruan, semua malapetaka kita lebur, ya, kita kembali pada fitrahnya, kembali suci, ya, kembali bersih. Itulah adik-adikku. Jadi sekali lagi, itulah pentingnya kita itu menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Kita itu harus bersilaturahim, bersilaturahmi, saling mengunjungi temannya, bertemu, berjabat tangan, ya tidak. Itu salah satu penerapannya, ya, agar kita menjadi manusia kamil, manusia yang disayang Allah, ya. Kalau sudah menjadi manusia yang disayang Allah, wa insya Allah opo kang sinedya bakal kacipta. Ngerti maksudnya apa yang opo sinedya bakal kacipta? Apa yang kau inginkan atas izin Allah dikabulkan, ya. Demikian saja adik-adikku, kita dengan makna halal bihalal singkat, padat, dan jelas. Jadi sekali lagi, halal bihalal itu masuk ada hubungannya dengan keesaan. Karena ilmu eza, ya, itu bukan ilmu agama, tapi tidak bertentangan dengan ilmu agama. Demikian dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Beda-beda.